واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعمي ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري وفمي لك الحمد ابتهلت به لما أوليت من نعمي. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenggam waktu, menuntun langkah, dan menanamkan rindu di dada hamba-hambanya untuk datang ke rumah sucinya. Pagi itu, Senin, 8 September 2025, ketika 32 hati penuh harap berkumpul di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Mereka, tamu-tamu Allah, wajah-wajah penuh harap, mata yang berbinar, yang dipilih untuk menempuh perjalanan rohani yang tak sekedar perjalanan fisik, tetapi perjalanan penuh ketenangan jiwa, menyimpan doa yang tak pernah lelah terucap, "Ya Allah, undanglah kami ke rumah-Mu." Umroh Al-Mastur kali ini dibimbing oleh Ustadz Sandi Pahlevi LC MPD Hafizahullah Ta'ala. Dengan penerbangan Saudi Airlines, maskapai kebanggaan negeri Haramain yang akan mengantarkan langkah-langkah ini menuju tanah yang dirindukan oleh seluruh kaum muslimin. Di pagi yang penuh keberkahan, jamaah disambut dengan sarapan hangat dari Al-Mastur. Tak hanya sekedar hidangan, tapi juga simbol perhatian dan kasih untuk setiap tamu Allah. Ustadz Sandi memberi arahan dengan lembut, serta bimbingan bagi Luyufur Rahman, para tamu-tamu Allah. Al-Mastur, Pak Suparno, saya di dalam ya. Masih ada tim kita di sini. Ada petugas. Iya. Ibu ya. Ibu, Pak jangan pisah-pisah Pak. Ustaz. So, Ibu sehat-sehat Ibu. Pak, salaman dulu Pak. Mas, sehat Mas. Bapak. Makasih Mas. Sama-sama Bapak. Makasih Mas Masur. Langkah kaki mulai bergerak menuju gate 9. Suara roda koper beradu dengan lantai bandara, mengiringi irama hati yang bergetar lirih, dan dalam hati terucap lirih, "Ya Allah, sebentar lagi aku akan menjadi tamumu." Lagi jalan kayak gini nih. Alhamdulillah, pada hari ini Senin 8 September 2025 kita bersama jamaah Al-Mastur masuk ke pesawat Saudi Airlines ya. Ya Mas Firdaus ya. Semoga Allah mempermudah keberangkatan umroh kita pada perjalanan kali ini, diberikan anugerah umroh yang makbulah, umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kami telah berada di dalam pesawat Saudi Airlines. 10 jam perjalanan tanpa transit menuju Jeddah. Dalam setiap jamnya, ada zikir, ada doa, dan ada rasa haru yang sulit digambarkan. Masya Allah, hidangan lezat disajikan. Makanan dan minuman lezat dari maskapai seakan menjadi pengingat bahwa dalam setiap nikmat ada syukur dan dalam setiap perjalanan ada ujian kesabaran. Dan setiap detik terasa begitu berharga, menjadikan perjalanan ini bukan hanya fisik, tapi juga perjalanan rohani yang begitu dalam.
Alhamdulillah, pesawat kami mendarat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, pukul 2.45 siang waktu Saudi Arabia. Ustadz Sandi memeriksa jamaah satu persatu, memastikan semuanya dalam keadaan baik, lalu perjalanan pun dilanjutkan. Setelah melalui imigrasi, kami menaiki bus menuju kendaraan besar yang siap membawa kami ke Madinah Al-Munawwarah. Jamaah Al-Mastur yang Allah muliakan, alhamdulillah kita sudah membaca doa safar dari kota Jeddah menuju kota Madinah. Saya tidak akan memperpanjang lebar untuk tausiah kali ini karena kita bersama, kita semuanya sudah lelah dalam perjalanan di pesawat selama 9 jam, prepare kita dari rumah ke bandara, dan ini adalah salah satu perjuangan kita untuk mendapatkan ampunan dan pahala yang Allah akan sediakan bagi kita. Amin. Sebagian jamaah membaca Al-Quran, sebagian lainnya memejamkan mata, sementara hati kami semua berdebar menanti perjumpaan dengan kota yang diberkahi, Madinah Al-Munawwarah. Dan akhirnya, alhamdulillah, kami sampai di kota Nabi, Madinah Al-Munawwarah, kota penuh cahaya dan kedamaian. Udara Madinah begitu lembut, seolah menyapa dengan kehangatan. Dan menara Masjid Nabawi tampak bersinar indah di langit malam. Hati kami bergetar. Inilah kota yang Rasulullah cintai, kota yang dipenuhi ketenangan dan cahaya iman. Kami tiba di Hotel Royal Al-Andalus, makan malam bersama dan beristirahat, menyiapkan diri untuk esok hari. Kita akan berjalan. Kira-kira berapa menit ya? Jarak hotel menuju masjid. Hari kedua, pukul 4 pagi, langkah-langkah kecil kami menuju Masjid Nabawi terasa ringan, meski udara panas masih menyelimuti kota ini. Kami tertegun, membayangkan perjuangan Rasulullah SAW yang dulu menempuh jalan ini tanpa AC, tanpa kenyamanan, hanya dengan keimanan dan kesabaran yang begitu tinggi. Langkah pertama di tanah ini terasa berbeda. Angin panas menyambut langkah pertama di bumi yang diberkahi ini, seolah bumi ini menyambut kami dengan lembutnya rahmat Allah. ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم Kita sudah sampai menuju pelataran Masjid Nabawi. Ya Allah. Ini dari tadi keluar hotel, kita ada sedikit belok kiri, kemudian tinggal lurus saja nih. Terus sampai kita di Masjid Nabawi.
Hanya 3 menit berjalan kaki, setiap langkah, setiap napas diiringi doa agar Allah tetapkan hati kami di jalan ini. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kami duduk hingga waktu syuruk tiba. Menatap kubah masjid yang terbuka, terlihat langit yang sangat indah dan penuh keteduhan. Hotelnya luar biasa. Cukup untuk ini kan gitu kan. Dalam arti untuk apa? Untuk istirahat kita tenang, suasananya tenang, enak. Kemudian nyaman yang pasti. Jaraknya gimana? Nyaman, Sa? jaraknya alhamdulillah dijangkau dengan jalan kaki dekat sekali ya, alhamdulillah. Hanya Dekat. terbatas satu gedung saja. Ada tower. Ada tower itu apa? House Grand House. Iya. Sebelahnya udah ketahuan itu hotel kita. Gitu. Masya Allah. Sangat dekat. Hotelnya sangat dekat. Sangat dekat dengan tempat masjid. Masya Allah, warna langit Madinah seolah berbeda, perlahan berubah jingga keemasan. Ada kehangatan, ada cinta, dan ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Di siang hari, Masjid Nabawi tampak megah. Para jamaah meneguk air zam-zam yang penuh berkah. Air yang seolah menyejukkan hingga ke dalam jiwa. Terima kasih Ali. Gimana di sini? Ayo, insyaallah. Hati. Ya. Salam. Setelah sholat zuhur, kami makan siang bersama di hotel. Menu masakan khas Indonesia yang penuh cita rasa. Air jeruk ya. Alhamdulillah, ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya selalu mantap. Menunya gimana nih, Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah mantap. Pas lagi lapar, menunya sangat menarik ya. Ustaz, ada buah-buahannya, Heeh. airnya disediakan ini. Intinya, Almas oke. Waalaikumsalam. Almas terus senang di hati. Mudah-mudahan coba kita doa. Doa kita dijawab. Sore hari, Selasa 9 September 2025, kami mendapat jadwal untuk masuk ke Raudhah, tempat di mana doa-doa bergetar di antara taman surga. Rasa haru menyelimuti setiap sujud dan doa. Kami berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersolawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Abu Bakar, serta kepada Umar radhiyallahu anhuma.
Cahaya sore Madinah memantul di dinding masjid, menjadi saksi indahnya sore di kota yang Allah muliakan. Hari ketiga, Rabu 10 September 2025. Agenda berikutnya adalah City Tour Madinah. إليك المشتكى لا منك ربي وأنت لحادثات الدهر حسبي تروي غلتي وترم حالي وتؤمن روعتي وتزيل كربي. Para jamaah bersiap untuk masuk ke dalam bis, mempelajari sejarah perang Uhud yang dijelaskan oleh mutawif kita Ustadz Faiz Hafizahullah. Pada awal-awal tahun hijrah, Nabi Muhammad SAW memilih untuk keluar perang. 100 kaum muslimin melawan 1000 orang-orang musyrik, jadi itu memenangkan. Maka semangatlah orang-orang mukmin. Assalamualaikum. Kita tiba di Jabal Uhud. Assalamualaikum. Mantap. Assalamualaikum Bapak Faris. Faris sama apa namanya? Rodanya di mana? Oh, di dalam sini. Sesampainya di area sekitar Jabal Uhud, Ustadz Sandi selaku pembimbing mengarahkan dan menjelaskan sejarah terjadinya perang Uhud, menikmati pemandangan yang menakjubkan. Setiap detik di Madinah terasa seperti hadiah dari Allah. Kami belajar sejarah di Jabal Uhud. Di sana Ustadz Sandi menjelaskan perjuangan para sahabat. Angin gurun berhembus pelan, membawa kenangan peperangan heroik itu. Bagaimana perjuangan Nabi SAW demi menegakkan syariat Islam, ya. Baik, kita langsung ke kota ya. Al-Mastur di posisi di sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini Gunung Uhud di belakang Bapak Ibu semuanya. Ya. Dan sebelah sana adalah Bukit Rumat. Ya, bukitnya pemanah, 50 pemanah yang diinstruksikan oleh Nabi dan dikomandai oleh Nabi SAW di arah sana. Ya, kalau peta di Jabal Uhud. Bapak Ibu bisa perhatikan Jabal Uhud ya. Kemudian di sana Bukit Rumat. Yang kita langsung aja. Ya. Banyak. صبر وجيرة وأفعال خير تستزاد بثروة وإحسان ظن بالإله وشكره فتلك معاني الخير خض بها الأدب وإحسان ظن بالإله وشكره فتلك معاني الخير خض بها الأدب. Ini adalah makam dari para syuhada Uhud. Yang awalnya makam syuhada Uhud itu ada di sana. Uhud akan berada di surga. Kemudian ini adalah Bukit Rumat. Bukitnya pemanah yang berjumlah 50 pemanah, yang mana Nabi SAW menginstruksikan para sahabat, ya, sang pemanah. Ar-Rumat itu orang yang ahli memanah 50 orang. Sebagai benteng terakhir kaum muslimin untuk, ya, berjaga-jaga seandainya kaum muslimin dipukul mundur, ya, oleh kaum musyrikin atau musuh ke belakang. Dapat memegang kendali peperangan, yaitu memenangkan peperangan, menukuk mundur musuh
Di situ para pemanah melihat ya kaum muslimin sedang rebutan ghanimah. Nabi SAW adalah kekasihnya Allah, Khalilullah, 2 orang hamba yang Allah angkat menjadi seorang khalil atau kekasih, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, supaya ia memegang panji Islam dengan begini, beliau memeluknya semampu beliau sampai beliau akhirnya wafat oleh siapa? Ayo, siapa? Budak yang mengaku menjadi nabi itu, dia yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab ketika perang bersama Abu Bakar As-Siddiq. Akidahnya bersih, insya Allah amalan diterima. Kalau akidahnya rapuh, akidahnya menyimpang, maka amalan-amalannya itu akan ditolak oleh Allah. Apapun. Jadi akidah terlebih dahulu. Al-aqidatu awalan law kanu ya'lamun. Ya, ada sebuah kitab akidah terlebih dahulu seandainya mereka mengetahui. Akidah yang bersih, akidah yang murni. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan berkaitan dengan perang Uhud? Nanti mungkin ditambahkan sama Mas Ganteng. Mana Mas Gantengnya? Ya, ini makam syuhada ya. Ya, disinyalir yang batu-batu tersebut adalah makamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Mus'ab bin Umair ya. Dan beberapa para sahabat. Dari Indonesia. Para Indonesia. Nazar. Dan ini menandakan bahwasanya waktu seseorang di dunia itu sebentar, ya. Dan yang di sini ada Pak Lamri umur 70, Pak Kudori umur 80. Saya beri semangat kepada beliau. Pak siapa lagi? Ini 83. Iya, ibu ya. Berwasiat kepada Hafsah anaknya, kalau saya wafat, tolong saya kuburkan di 2 sahabat saya, yaitu Nabi dan Abu Bakar. Makanya di kuburan Nabi itu, dan ingat, kuburan Nabi itu bukan wilayah masjid awalnya, bukan kafling dari masjid, itu memang bersebelahan dengan masjid. Bahkan ketika Nabi SAW iktikaf, Nabi pernah memasukkan kepalanya ke jendela rumah Aisyah, sehingga Aisyah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin Allah muliakan, kami bersama para jamaah keberangkatan 8 September 2025 berada di Gunung Uhud, dan ini adalah destinasi awal yang kita sambangi di City Tour Kota Madinah. Kita mengambil pelajaran peperangan Uhud yang dikomandir oleh Nabi dan para sahabat, dan qadarullah masyafa'al mengalami kekalahan disebabkan pasukan pemanah yang tidak mentaati Nabi SAW untuk tetap di tempatnya. Dan kita mengambil pelajaran bahwasanya selama kita mentaati Allah dan Rasulnya, maka kemenangan akan kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kita sekarang berada di mana Pak Wahyu? Di Jabal Uhud. Jabal Uhud. Bagaimana kesan dan pesan yang Pak Wahyu ingin sampaikan? Ya, alhamdulillah setelah dapat pengetahuan dan ilmu dari Ustaz dan disampaikan tentang sejarah di sini, alhamdulillah kami memahamilah makna apa arti tempat-tempat yang bersejarah ini. Bagaimana kita sudah ada sikap dan sesuai dengan sunnah dan Quran. Alhamdulillah ya Pak Wahyu ya, mendapatkan ilmu untuk kita senantiasa melakukan ketaatan bergantung pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya Pak Wahyu ya. Semoga Pak Wahyu dan keluarga diberikan keberkahan, diterima amal ibadah umrohnya, dan Allah sampaikan kembali di waktu berikutnya untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Amin. Amin. Bapak Ibu udah lengkap semuanya ya. Insyaallah. Ada yang tertinggal? Keluarganya, anaknya, pasangannya, ibu bapaknya bertemu berpas-pasan berhadapan-hadapan dengan seorang kafir tadi. Maka terjadilah pertemuan sengit ya, saling membenturkan pedang ya, dan akhirnya pedang Nabi Muhammad SAW yang dipakai Abu Dujaanah tadi memecahkan topeng atau perisai yang dalam kepalanya dan terbelah. Maka waktu itu dengan hikmah Allah, Abu Dujaanah tahu kalau Ka'ab ini sedang memantaunya, malah menoleh belakang dan menanyakan bagaimana pendapatmu gitu. Apakah aku sudah? Setelah dari Jabal Uhud, kami melanjutkan perjalanan menuju destinasi wisata kebun kurma. Ada yang makan bakso, ada juga jamaah ibu-ibu yang berbelanja.
Destinasi City Tour Madinah terakhir adalah mengunjungi Masjid Quba, tempat yang Rasulullah bersabda, "Barang siapa sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya setara dengan 1 umroh." Begitu agung keutamaannya, begitu lembut suasananya. Alhamdulillah kita bersama jamaah ikhwan umroh keberangkatan 8 September 2025 berada di Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi bersama Abu Bakar ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya. Amin ya Allah. Ibadah di Masjid Quba yang mana pahalanya setara dengan melaksanakan ibadah umroh. Amin ya Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang Allah muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kita berada di Masjid Quba bersama para jamaah Al-Mastur keberangkatan 8 September 2025. Kaum muslimin yang Allah muliakan, keutamaan Masjid Quba yang disabdakan oleh Nabi, barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba dan ia melaksanakan sholat di dalamnya, maka seakan-akan melaksanakan ibadah umroh. Maka jangan tinggalkan destinasi ini tatkala kita berada di kota Madinah. Raihlah pahala sebesar-besarnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan ibadah di tanah suci. Amin Allahumma. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر قدمي Mantap, paling sedap deh. Hari keempat, Kamis 11 September 2025, kunjungan Raudhah untuk kedua kalinya. إلى برد المتى بضمي إلهي واسع الكرم ورب البيت Alhamdulillah dengan nikmat Allah kita semua dapat masuk ke Raudhah dengan berbagai kemudahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kehusyuan di dalam beribadah di Raudhah karena tempat yang sangat istimewa di ijabahnya doa. Udah masuk? Antri ya? Iya. Semoga dimudahkan ya. Kita juga baru nih. Kita baru masuk dari keluar lagi ke pintu 40 yang banyak orang pada masuk ke arah pintu 39. Ya.
Nggak bisa masuk. Dibuat seperti itu biar nggak meledak. Iya. Ada tempat transit. Ya, baca doa lagi ya. Ketenangan yang dirindukan selama di Raudhah. Inilah keutamaan Raudhah berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disunahkan agar kita sholat 2 rakaat dan memperbanyak doa. Disinilah tempat bersejarah di mana Nabi Muhammad SAW dimakamkan. Doa-doa terbaik para jamaah dipanjatkan di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla mengabulkan permohonan dan doa seluruh kaum muslimin. Ya, besok. إلهي واسع الكرم ورب البيت Enggak diangkat ini. Bukan umroh juga gitu. Iya, umroh. Setelah waktu makan malam, agenda berikutnya adalah pemantapan manasik bersama Ustadz Sandi Pahlevi Hafidhahullah. Untuk mempersiapkan ibadah umroh di hari esok, mendengarkan manasik umroh dengan seksama. هنا ملبية مليك مصائر الأمم هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم طريق رضاك متجه ونور هداك معتصم فعاف النفس من زلل وداوي الروح من سقم وداوي الروح من سقم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم Al Mastur, nyaman di hati.